Rencananya cuma buat suguhan tamu aja, nggak nyangka malah banyak yang pesan, katanya rasanya enak banget, padahal cara buatnya mudah banget loh. Sini-sini aku kasih tahu cara buatnya. Siapkan pisang saba yang benar-benar matang, atau bisa juga diganti menggunakan pisang kepok atau pisang tanduk, atau pisang apapun yang biasanya enak untuk direbus atau digoreng. Langsung aja aku siapkan sebanyak 1 kilogram pisangnya, kemudian dihancurkan sampai benar-benar halus. Sudah halus seperti ini, pindahkan ke dalam teflon. Kemudian masukkan 50 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, sedikit aja pasta vanila kurang lebih seperempat sendok teh, lalu masukkan 65 ml santan kental. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian dimasak sampai menjadi kental. Sudah kental dan mulai memadat seperti ini, pindahkan ke dalam mangkuk, lalu biarkan sampai dingin supaya mudah untuk dibentuk. Untuk kulitnya, 300 gram tepung terigu, dicampurkan dengan 1 kuning telur ayam. Masukkan sedikit aja pasta pandan secukupnya, kurang lebih setengah sendok makan. Sedikit pewarna makanan hijau, dan supaya warnanya agak cerah, aku tambahkan sedikit pewarna makanan kuning. Dikit aja ya teman-teman, kemudian masukkan 100 gram margarin cair, kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini sudah berpasir gitu, kemudian masukkan 1 sendok makan wijen hitam. Aku beli di online, teman-teman bisa klik aja keranjang di bawah video ini untuk pembeliannya. Lalu masukkan 50 sampai dengan 70 ml air, ini aku coba 50 ml dulu supaya nanti nggak terlalu kelembekan. Lalu aduk sampai tercampur, ini kita ulenin menggunakan tangan aja seperti ini sampai kalis. Nah masih ada sedikit berpasir seperti itu, aku tambahkan kurang lebih 2 sendok makan lagi. Dan ini kita ulenin ya sampai membentuk suatu adonan yang kalis dan lembut. Sudah kalis seperti ini, sudah membentuk suatu adonan, ini bisa kita diamkan selama 30 menit sampai dengan 1 jam. Sambil menunggu, ini adonan pisangnya pun sudah dingin, mau aku bagi menjadi 30 bagian. 484 gram dibagi 30 pieces, berarti masing-masing per piecesnya kurang lebih di sekitar 16 graman. Atau bisa juga kalau mau diperbesar ukurannya boleh banget ya, nggak usah ditimbang-timbang lagi, sesuai selera aja. Ini aku jadikan sebanyak 30 pieces. Siapkan coklat batang sebanyak 100 gram, ini ada 4 kotak itu, satu kotaknya aku akan bagi menjadi 8 bagian supaya nanti menghasilkan 30 bagian ya. Karena dia ada 4 kotak, kita potong 8 bagian berarti nanti dapatnya 32 pieces gitu, nanti nyisa 2. Nah satu kotak ini aku potong menjadi 8 bagian. Karena ada 4 kotak, nanti menghasilkan 32 potongan yang kecil-kecil. Atau bisa juga untuk ukuran coklat batangnya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kalau untuk dikonsumsi sendiri tinggal dipotong-potong sesuai selera aja, makin besar makin enak nantinya ya. Nah ini selesai dipotong semuanya menghasilkan 32 potongan. Setelah 1 jam, adonannya pun menjadi lebih lentur seperti ini. Langsung aja mau ke bagi-bagi. Aku timbang dulu berat adonannya, ini ada 488 gram. Kalau dibagi menjadi 30 bagian, berarti masing-masing perbagiannya berat di kurang lebih di 16,2 graman. Sudah dapat 16 gram seperti ini, lakukan sampai 30 pieces, atau bisa juga untuk ukurannya boleh besar, boleh kecil, sesuaikan dengan selera aja. Nah sudah dapat 30 pieces, langsung aja ambil satu bagian, yang lainnya atau sisanya bisa kita tutup menggunakan kain supaya tetap lembab. Sebelum dipipihkan bisa kita bentuk lonjong dulu seperti ini, kemudian kita pipihkan menggunakan gelas atau rolling pin juga boleh. Untuk ngegilasnya nggak usah terlalu lebar-lebar banget, secukupnya aja. Nah kurang lebih lebarnya seperti ini, langsung aja ambil pisang, kemudian kita beri isian coklat batang tadi. Kemudian ditutup, pastikan coklat batangnya tertutup rapat dengan pisangnya, lalu bentuk lonjong seperti ini. Ujung dan ujungnya bisa kita tekan sedikit supaya hasilnya bagus, kemudian kita taruh di atas kulitnya, kemudian dilipat seperti ini. Ujung adonannya beri sedikit air untuk perekat, kemudian digulung. Dan seperti ini hasilnya. Cantik banget ya, ukurannya tuh mini. Nah supaya hasilnya sama semua, kita taruh di ujung seperti itu adonan yang udah kita buat. Kemudian kita ambil lagi satu kulit, kemudian pipihkan.
Kalau sudah cukup pipih seperti ini, ambil adonan pisang, kemudian isi coklat batang, dibentuk lonjong sama seperti tadi. Kemudian taruh di atas kulit, usahakan sama ya dengan kue yang tadi sudah kita buat di awal. Kemudian lipat kiri dan kanannya sama seperti kue yang di depan itu. Nah, jadinya hasilnya kan sama nantinya ya. Ujungnya dikasih air sebagai perekat, kemudian digulung-gulung. Nah, seperti ini hasilnya, jadi adonannya sama dengan adonan sebelumnya. Selesai digulung semua, menghasilkan 30 pieces, karena coklat batangnya tadi ada 32 potongan, menyisakan 2 potong lagi. Panaskan minyak goreng di api sedang cenderung kecil, setelah minyaknya cukup panas, masukkan adonannya. Goreng sambil terus dibolak-balik sampai matang. Karena adonannya nggak akan mengapung, jadi ini kita goreng sambil terus dibolak-balik supaya warnanya itu matang merata ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini warnanya sudah matang merata, udah cantik banget, tandanya sudah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Selesai digoreng semua, siap dinikmati atau dijual. Secara tampilan menarik banget ya, warnanya hijau gitu. Ada bintik-bintik dari wijen hitamnya, ukurannya juga cukup sedang. Di saat aku belah tuh terlihat ya, rasanya Masya Allah super enak banget. Dia tuh tekstur si kulitnya yang lembut, kemudian di dalamnya itu yang lumer, pisangnya itu enak banget, gurih, perpaduan yang pas dan cocok banget. Insya Allah banyak yang suka. Untuk modalnya sudah aku tulis di kolom deskripsi atau nanti disesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.